Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Amarwati dengan NIM 07011282429174 dari Prodi Administrasi Publik 2024. Jadi di sini saya akan membahas mengenai penjualan barang berdasarkan hukum dagang. Jadi ada syarat penjualan. Nah, jadi yang pertama, penjualan yang sah. Supaya penjualan bisa dianggap sah dan mengikat secara hukum, harus memenuhi beberapa syarat. Kalau harganya di bawah jumlah tertentu, cukup 6 syarat dasar. Tapi kalau harga barangnya lebih mahal, perlu ditambah 1 syarat lagi. Misalnya ada bukti tertulis, ada penyerahan sebagian barang atau pembayaran sebagian. Yang kedua, ada perjanjian untuk menjual. Nah, ini mirip dengan penjualan, bedanya hanya soal waktu. Ini adalah janji bahwa suatu saat akan terjadi penjualan. Syaratnya juga tergantung nilai barang, seperti di atas 6 atau 7 syarat. Kemudian selanjutnya ada hal-hal yang menyertai penjualan, atau bisa disebut insiden penjualan. Yang pertama, insiden ini adalah hal-hal yang biasa terjadi dalam proses jual beli, seperti perubahan kepemilikan. Kemudian selanjutnya, pengiriman barang-barang sebenarnya sudah jadi milik pembeli, meskipun belum diserahkan. Tetapi kalau orang lain melihat barangnya masih dipenjual, bisa jadi menimbulkan masalah, misalnya dikira belum dijual. Nah, ini bisa jadi penipuan. Kemudian insiden selanjutnya ada hak penjual untuk menahan barang kalau belum dibayar. Nah, penjual boleh menahan barang, tapi kalau penjualan secara kredit atau bola bayar nanti, pembeli langsung punya hak atas barang dan penjual tidak bisa menahannya. Kemudian selanjutnya, kapan barang dianggap sudah dikirim. Nah, barang dianggap sudah dikirim saat pembeli atau wakilnya sudah bisa mengendalikan barang itu. Bisa juga dianggap sah kalau penjual serahkan kunci tempat barang disimpan. Dan selanjutnya ada penjual boleh menghentikan pengiriman kalau penjual tahu pembeli bangkrut sebelum barang sampai. Penjual boleh membatalkan pengiriman tersebut dan menahan barang sampai dibayar. Kemudian selanjutnya, jaminan kepemilikan penjual menjamin barang yang dijual benar-benar miliknya. Kalau ternyata bukan, penjual harus mengganti rugi ke pembeli. Kemudian yang selanjutnya, jaminan kualitas kalau penjual bilang barang berkualitas tertentu tapi ternyata tidak sesuai. Nah, penjual tersebut harus bertanggung jawab dengan itu. Tapi kalau tidak ada janji soal kualitas, pembeli harus terima resiko, kecuali dia tidak punya kesempatan berperiksa barang sebelumnya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang pedagang komisi. Nah, teman-teman tahu tidak sih apa itu pedagang komisi? Nah, pedagang komisi ini adalah orang yang membantu menjual barang milik orang lain dan dia dapat bayaran dari komisi. Biasanya petani atau produsen kirim barang ke kota dan pedagang komisi yang menjualkannya. Kemudian, tugas jual barang sebaik mungkin. Setor uang hasil penjualan dikurangi komisi dan kerja dengan jujur serta sesuai instruksi pemilik barang. Kemudian, wewenang kalau tidak ada aturan khusus, dia bisa menjalankan tugas sesuai kebiasaan perdagangan. Kemudian selanjutnya, tanggung jawab. Jikalau dia lalai atau melanggar kesepakatan, dia harus tanggung jawab kerugian. Tetapi kalau dia bebas menentukan keputusan dan sudah kerja dengan lancar, dia tidak bisa disalahkan kalau rugi. Kemudian selanjutnya, komisi berhak dapat komisi kalau penjualannya berhasil, walau pembeli gagal bayar, kalau memang penjualannya boleh dikredit. Komisi penjaminan, kadang pedagang komisi diminta jaminan pembeli akan bayar. Kalau pembeli gagal bayar, dia harus tanggung jawab. Nah, komisinya biasanya lebih besar. Kemudian, uang muka bisa juga dikasih uang duluan ke pemilik barang, nanti dipotong dari hasil penjualan. Kemudian selanjutnya, hak gadai. Jika sudah keluar biaya atau kasih uang muka, pedagang berhak menahan barang sampai semua biaya dan komisinya dibayar. Kemudian hubungan dengan pembeli, kalau pembeli tahu siapa pemilik barang, tanggung jawab tetap ke pemilik. Tapi kalau tidak disebut, pembeli bisa mengira pedagang komisi adalah pemilik dan dia harus bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang pialang. Nah, apa sih itu pialang? Jadi pialang adalah orang yang membantu membuat kontrak jual beli, tetapi tidak pegang atau punya barang yang dijual. Jadi dia cuma sebagai perantara, bukan penjual langsung. Karena itu dia tidak punya hak untuk menahan barang, karena tidak punya hak gadai. Kemudian selanjutnya, jenis-jenis pialang ada banyak jenis, seperti pialang barang dagangan, pialang properti, pialang saham, pialang asuransi, dan lainnya. Kemudian, tanggung jawab ke pemilik barang pialang harus bekerja sesuai kebiasaan dalam bisnis itu, kecuali ada aturan khusus yang disepakati. Jadi penting banget buat tahu seluk-beluknya bisnisnya. Kemudian, hubungan dengan pihak ketiga. Kalau dia menyebut siapa pemilik barangnya, maka dia tidak bertanggung jawab secara pribadi. Tapi kalau dia tidak menyebut siapa pemiliknya, dia bisa dianggap sebagai penjual dan harus bertanggung jawab penuh. Baiklah, itu saja penjelasan dan bahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.